12 tentang teknik dalam taekwondo. Jadi kita sudah paham ya. Kemarin kan kita bahas tentang teknik dasar, manfaat, alasan, terus berbagai perspektif gitu ya. Kalau sekarang kita belajar lah tekniknya itu apa aja ya. Pertama teknik dasar. Teknik dasar ini dikatakan adalah ketika kita melakukan latihan dengan target yang tidak bergerak. Nah itu dasar tuh. Jadi tidak menggunakan power, tidak menggunakan speed. Jadi kita hanya sekedar ini cara tendangnya gitu. Dan ini harus sampai ke targetnya gitu. Nah, contoh kalau ini saya agak ada perubahan ya, udah perubahan bahasa karena kan kalau Korea itu begitu. Kalau ada misalnya apa berubah sendiri gitu ya. Jadi bahasanya sama, cuman kan dia banyak suku. Jadi tergantung siapa yang menang di sukunya di Korsel itu. Kalau sukunya yang menang ini, maka dia akan berubah lagi segala jurus pakai nama suku itu gitu. Jadi tergantung siapa suku dominan sekarang. Nah, sekarang kan udah berubah nih. Nah, ini saya masih bicara soal suku yang kemarin ya. Bahasa yang kemarin. Jadi kalau misalnya Dolio nih, Dolio Chagi. Dolio Chagi itu kalau buat pemula itu dilatihnya tendang ke target yang tidak bergerak dan bentuknya itu harus sesuai gitu. Jadi beda antara Muay Thai sama Dolio Taekwondo ya. Kalau Taekwondo itu namanya Dolio, kalau Muay Thai kan tendangan sampingnya kan ininya kan masih tetap lurus ya, tapi tendang gitu. Kan kalau misalnya dia nendang kaki kan, nendang kaki itu badannya lurus, kakinya nendang gitu, kayak ya, nggak gerak semuanya. Nah itu salah ya. Kalau Dolio nggak gitu. Dolio itu gerakannya itu dari pinggang, dari pundak, pinggang itu nyamping gitu ya. Tendangannya. Jadi semuanya ikut bergerak gitu. Jadi seolah-olah eh, jadi kalau di Dolio itu kita itu bergeraknya tuh tiba-tiba gitu. Artinya bukannya tendang tapi tiba-tiba nendang dengan seluruh badan terkoordinasi dengan sama gitu. Nah, ketika Dolio itu tetap masih pakai tendangan Muay Thai samping yang dadanya di depan, maka sudah pasti gagal tuh teknik dasar. Kalau untuk teknik Dolio saja tidak bisa, sudah pasti tidak bisa melakukan tendangan yang bergerak. Gitu. Jadi kalau taekwondo itu kan nanti ada pembahasannya, namanya terbuka dan tertutup ya. Jadi kita itu targetnya bergerak. Jadi ketika kita misalnya masih tendangannya targetnya diam, artinya kamu masih dalam teknik dasar. Dan itu nggak akan bisa ke teknik menengah. Kenapa? Karena teknik menengah itu sudah mulai menggerak-gerakkan target. Jadi targetnya agak dijauhin. Jadi kita menendang tapi harus sampai ke sana. Bagaimana caranya? Nah itu nggak akan bisa kalau misalnya teknik dasarnya salah. Misalnya nendang Dolio tapi tetap dadanya lurus ke depan tapi tendangannya ke samping kan itu namanya Muay Thai. Saya nggak tahu itu namanya apa ya, mohon maaf ya. Nah, kalau soalnya saya bukan Muay Thai, mungkin saya belajar lagi nanti. Nah, setelah teknik dasarnya bagus, formnya udah bentuknya udah bagus, jadi kadang juga sabam-sabam suka ini ya, suka kelewat batas ya. Kadang-kadang gitu, kadang-kadang lupa gitu. Kadang-kadang dasarnya belum pas, tiba-tiba langsung move target gitu. Ya, mungkin masukkan aja buat sabam-sabam tetap semangat melatih dengan apa adanya ya. Kan nggak semua orang bisa ikut taekwondo karena sangat mahal. Ya, lanjut. Teknik menengah itu yang tadi saya bilang adalah teknik yang mulai move ya. Artinya kalau misalnya dasar itu kita kasih tembakan targetnya. Kalau saya bilangnya pancing ya. Pancing itu kalau orang-orang target ya, saya pancing. Kalau pancing itu disesuaikan dengan jarak tendang dari atau jarak pukul dari kondonya. Jadi taekwondo itu bahasa-bahasa Koreanya, saya kayak sanbe gitu. Saya pakai bahasa Indonesia aja. Jadi
eh, kalau kita sedikit menggerakkan targetnya jadi agak jauh, terus untuk nyampe tendangan itu dipaksakan, nah itu baru teknik menengah. Nah, lalu apa tuh teknik lanjutan? Jadi ada 3 teknik ya, dasar, menengah, lanjut. Teknik lanjut adalah ketika bendanya bergerak dan kita menggunakan speed and power. Ketika kita menggunakan speed, power, itu lanjut. Jadi mungkin saya yakin kalau sabam-sabam dan yang lainnya semua yang sudah populer tahu tentang ini. Ya. Bahwa kalau mau melakukan, speed, powernya mana, speednya mana, gitu. Nah, itu tidak akan bisa kita lakukan sampai atau tidak akan bisa dilakukan oleh anak taekwondo atau murid taekwondo atau yang masih baru-baru kalau tidak melewati pelatihan dasar dan lanjut menengah. Dasar itu adalah tendangan formnya gimana, bentuk tubuhnya gimana. Jadi kalau bisa dibilang kalau dasar itu masih menari lah, masih menari, pakai power ya, masih menari. Terus kalau teknik menengahnya, kalau saya salah tolong di komen ya, nggak apa-apa, kan kita ini bebas ya, tidak melarang orang ya, untuk komentar, suka-suka kalian ya, suka kita semua lah. Jadi formnya udah bagus, maka kita gerakan gitu. Jadi jangan dulu speednya mana, powernya mana gitu. Ketika kita suruh speed dan power, kita lihat acak-acaknya tendangannya, berarti harus diulang lagi ke teknik dasar. Ya. Pasti sahabat-sahabat sudah tahu ya. Ya ini untuk teman-teman yang belum tahu ya, mungkin yang masih bingung gitu. Saya nggak boleh memasukkan variabelnya ke para sahabat karena luar biasa, mantap, tetap semangat. Ya, jadi ini buat yang masih baru yang nggak tahu kita kasih tahu. Ya, jadi kira-kira itu dasarnya ya. Contoh counter Dwi Chagi ya, ini masih pakai bahasa yang lama. Kontrol Tio Dwi Chagi ya. Digunakan untuk merupakan gerakan yang mudah sebab seorang atlet harus mempunyai power, kecepatan reaksi dan timing yang tepat. Jadi Dwi Chagi ini harus fast gitu, harus cepat. Artinya apa? Artinya pelatihan ini harus sampai tingkat lanjut. Kalau misalnya kalian tidak pernah belajar bentuknya, terus bentuknya tidak bagus, terus di move gerak kalian tidak bisa mampu mengejar, terus kalian tiba-tiba mau pakai teknik ini di pertandingan, sebaiknya dipikirkan dulu. Ya, karena apa? Karena harus ada speed and power. Ya, thank you. Terima kasih untuk masukan. Lalu tahap kedua, latihan teknik. Jadi latihan teknik ini itu ada 3 tahap di saya, bukan di kalian ya. Kalau kalian ada 5 tahap, 10 tahap boleh ya, saya bangga. Tentu saya kan nggak hanya memberikan masukan atau informasi buat teman-teman masih belum paham ya. Kalau yang sudah paham, tulis di komen. Nah, saya juga senang berbagi ya. Artinya saya nambah ilmu saya. Oke, ada namanya tahap pengembangan koordinasi kasar ya. Tahap pengembangan ini biasanya yang mengajarkan dasar muasalnya tendangan ya. Contoh dolio, pinggangnya, dadanya. Ya kalau muatnya kan dadanya tetap sama gitu, lurus, tapi pinggangnya sama kakinya bergerak. Nah itu kalau taekwondo semuanya bergerak. Nah itu formnya tuh salah tuh kalau misalnya pakai itu pedolio ya, kan ada apcagi gitu ya. Lalu setelah sampai sudah bisa benar formnya, maka kita harus melakukan tahap koordinasi halus, coordination. Kenapa kalau misalnya koordinasi kasarnya tidak bagus, maka tidak akan bisa to the next. Tahap ini yang koordinasi halus adalah kita melihat kesalahan gerak relatif sedikit, gerak lebih konsisten dan stabil, dan rangkaian gerak mulai nampak atau tidak terputus. Jadi kalau misalnya kita baru 1 kali tendangan, itu namanya koordinasi kasar. Kalau misalnya kita bilang bam kan ada nare cagi, itu kan ada dua koordinasi itu. Dua serangan. Nah, kalau serangannya masih agak terputus, artinya masih kasar. Kalau misalnya halus tuh bam gitu, halus. Nah,
banyak teman-teman sabam yang udah bisa lah, jago-jago. Ya, itu ini buat yang belum tahu. Ya. Tahap stabilisasi dan otomatisasi. Ya, tahap ini merupakan kulminasi dari penguasaan teknik yang ditandai dengan gerak yang halus kompleks. Ya, ini lebih keren lagi. Jadi kayak lebih insting banget, instingable. Ya, jadi tahapan ini merupakan atlet mampu mengatasi hambatan-hambatan lawan kondisi lapangan, matras, gerakan otomatis, kemahiran stabil, dan gerakan sangat efisien. Jadi biasanya tuh serangan 3-4 kali itu udah masuk ke otomatisasi. Yang saya bilang kemarin tentang strategi dan taktik ya, artinya kalau kita kan kalau nyerang kan nggak cuma satu ya, kita harus 2, 3, 4. Nah, ketika kita baru satu kali nyerang tidak ada rangkaiannya, kita masih ada. Nah, pelatihannya harus dilanjutkan ke teknik menengah ya. Artinya kita mungkin belum set nendang nih nggak kena, orang mundur. Artinya apa? Berarti teknik dasar kita sudah bagus. Hanya dilatihnya adalah teknik menengah. Ya. Artinya harus ada move target gitu. Arti ketika orang bergerak kita sudah tahu jebret. Kenapa? Karena ini terbuka ya. Ini skill terbuka. Nah, ketika misalnya orang bergerak dan kita bisa cepat dapat poin, soalnya orang bergerak kita kejar nggak dapat ya wajar. Berarti harus lanjut lagi ke tingkat menengah. Jadi eh, seperti itu. Ya. Ya, jadi ada namanya gerakan otomatis. Nanti saya akan gambarkan beberapa video yang saya lihat. Nah, saya kasih tahu mana gerakan otomatis, mana gerakan dasar, mana menengah. Jadi para taekwondoin itu bagi yang belum paham jadi paham. Jadi bagi dari yang sudah paham bisa komen di sini. Ya, terima kasih. Karena saya tidak ini tidak apa ya, saya menerima segala kritik dan saran karena itu sangat membantu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.